bahasa Inggris dalam historiografi Indonesia. Pada tahun 1989, Lombok menjadi panggung sebuah tragedi besar dalam sejarah Indonesia. Sebuah peristiwa yang hingga hari ini masih menyisakan luka dan meninggalkan dua narasi yang saling bertentangan. Narasi yang berasal dari pihak kolonial Belanda dan narasi dari sudut pandang Indonesia sendiri. Dalam catatan kolonial, operasi militer tahun 1894 di sebuah sebagian ekspedisi, sebuah upaya yang menurut mereka dilakukan untuk memulihkan ketertiban dan menjaga stabilitas di Lombok. Mereka menggambarkan tindakan ini seolah sebuah misi penyelamatan, meski yang mereka bawa adalah meriam, senapan, dan pasukan perang. Namun, dalam narasi Indonesia, peristiwa itu dilihat sebagai penaklukan sebuah invasi yang menghancurkan struktur kekuasaan kolonial dan menewaskan ribuan penduduk Lombok. Kisah ini diingat sebagai masa penuh penderitaan, ketika masyarakat setempat terjebak di tengah kekacauan politik dan agresi kekuatan milik kolonial. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin satu peristiwa yang sama dapat melahirkan dua cerita yang berbeda? Nah, inilah problem utama dalam historiografi. Sejarah ditulis dari sudut pandang tertentu, dan setiap sudut pandang membawa kepentingan politik, ideologi, dan framing yang berbeda. Dalam arsip Belanda, masyarakat Lombok digambarkan seolah membutuhkan campur tangan kolonial. Namun, narasi Indonesia menilai bahwa alasan tersebut hanyalah legitimasi untuk memperluas kekuasaan di Nusantara. Perbedaan sudut pandang itu menciptakan jarak yang sangat jauh antara apa yang dicatat di atas kertas dan apa yang dialami oleh masyarakat setempat. Puncak tragedi terjadi ketika pasukan Belanda menyerang benteng-benteng pertahanan di Lombok, mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar. Peristiwa itu bukan hanya menurunkan kekuasaan lokal, tapi juga menguncang kehidupan masyarakat yang selama ini hidup dalam sistem pemerintahan tradisionalnya. Tetapi pada akhirnya, persoalannya bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Masalahnya adalah siapa yang menulis sejarah, karena sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Ia mempengaruhi oleh siapa yang bercerita, untuk siapa cerita itu ditujukan, dan kekuasaan apa yang mengarahkan penulisannya. Karena itu, rekonstruksi tragedi Lombok 1894 perlu dilakukan dengan cara pandangan yang kritis, menggabungkan sumber kolonial, narasi nasional Indonesia, dan yang lebih penting lagi, suara rakyat Lombok sendiri. Dengan begitu, kita dapat memahami peristiwa itu bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang identitas kita sebagai bangsa. Tragedi Lombok pada tahun 1894 bukan sekedar kisah perang, ini adalah kisah tentang bagaimana sejarah dibentuk, bagaimana narasi diperebutkan, dan bagaimana kita harus lebih jujur dalam membaca masa lalu untuk memahami siapa kita hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih.